Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam. Wahai guru kami, di zaman yang sekarang ini, bagaimana cara kita mencari seorang mursyid yang kamil, seorang guru yang bisa membimbing, guru yang sempurna, di mana seorang yang mursyid kamil ini diibaratkan seperti belerang merah, di mana biasanya belerang itu berwarna abu-abu, tapi belerang ini berwarna merah, saking berharganya seorang guru ini. Dan mohon arahannya. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berbicara tentang syekh, Imam Haddad rahimahullah ta'ala, beliau adalah syekh yang sesungguhnya. Ketahuilah bahwa mencari syekh itu penting, guru. Mencari seorang guru yang akan menjadi sebab adanya futuh di dalam hati kita. Syekhul futuh. Dan kadang itu tidak kita duga-duga. Mungkin orang itu adalah lebih tua dari kita, mungkin lebih muda dari kita, mungkin orang yang selama ini bergaul dengan kita. Tiba-tiba dengan dia hatiku kebuka. Cuman di dalam mencari syekh, yang perlu kita cermati adalah urusan zahirnya saja, bukan urusan batin, karena engkau tidak tahu batinnya seseorang. Kata Imam Haddad rahimahullah ta'ala, kalau seseorang benar-benar sungguh-sungguh mencari seorang guru mursyid, kalau seandainya secara lahir tidak bertemu, maka ketahuilah guru mursyid sudah Allah kirim ke dalam pintu rumahnya, di dalam hatinya Allah akan menemukan. Jadi dari hati yang tawadhu perlu seorang pembimbing. Ini adalah bagi kita yang mencari. Tapi bagi orang yang merasa jadi guru mursyid, ingat Dr. Buti pernah bercerita, guru mursyid di Syam itu jadi murid saja gak pantas, apalagi jadi guru. Perilakunya tidak memberikan contoh yang baik, lihat, maunya aneh-aneh tok. Kami berkata di Syam, di Indonesia insyaallah wallah alam lebih baik insyaallah. Itu di Syam, beliau cerita di Syam. Kadang tidak punya ilmu, bapaknya meninggal dunia langsung naik pangkat jadi guru mursyid, tidak mengerti ilmu, kemajuan, masya Allah. Sebab seorang mursyid ayyakuna aliman bi furu'i syariati, di samping akidahnya benar, dia mengerti furu' syariah. Tidak mungkin menjadi seorang mursyid kalau dia seorang bodoh. Mursyid itu memberikan petunjuk, bimbingan bagaimana orang bodoh. Bukan gara-gara bapaknya mati langsung naik pangkat, itu bukan mursyid itu. Mursyid harus alim dia. Jadi carilah sudahlah dengan hatimu husnudzon, bahkan sampai suatu ketika husnudzon. Suatu ketika ada orang yang percaya gurunya sebagai seorang guru mursyid. Secara lahir tidak ada maksiat, sudah cukup. Kalau ada kesalahan satu dua wajar, dia manusia. Kita tidak, mursyid kita bukan seorang nabi yang tidak bersalah. Akan tapi ada seorang baik adalah di saat melakukan kesalahan dia mudah untuk bertobat. Itu cukup. Suatu ketika ada orang berguru kepada seseorang dan dia percaya dengan gurunya. Allah. Sampai suatu ketika guru saya ingin selalu datang ke tempat ini, akan tapi saya susah karena saya harus nyebrang sungai. Berikan saya amalan sekiranya bagiku mudah untuk nyebrang sungai. Sang guru mursyid mengatakan, bacalah bismillahirrahmanirrahim 1000 kali, nanti kamu akan mudah, sehingga sungai itu akan terlihat seperti daratan dan kau akan berjalan. Dia mengamalkan itu selama seminggu. Betul. Setelah mengamalkan seminggu atau sampai 40 hari mengamalkan itu semuanya, dan ternyata betul. Karena khusnudzonnya kepada gurunya, diamalkanlah amalan itu sampai dia bisa melewati. Setelah sampai di rumah, setelah itu sampai ke rumah gurunya, dia terkaget melihat gurunya keluar, dia melihat gurunya langsung pingsan dia. Bangun lagi, pingsan lagi. Bangun lagi, ketakutan itu. Sampai dia, kenapa kau? Kenapa kok? Guru, di hatimu penuh dengan ulat. Sang guru kaget, astagfirullah. Kenapa? Gurunya adalah munafik, gurunya adalah pendusta, muridnya tulus, tapi karena ketulusan murid dia jadi wali.
Cuman setelah itu gurunya itu setelah begitu sadar kalau dirinya itu memang pembohong, rupanya gurunya itu menjadi wali setelah muridnya. Jadi gurunya menjadi wali setelah muridnya. Jadi ada kesadaran. Artinya ini satu contoh bahwasanya yang penting kita khusnudzon kepada orang yang kita anggap guru dimanapun kita berada. Bahkan mungkin, mohon maaf, guru kampung kita mungkin dia yang hanya ngajari fasolatan sama kita, tapi orang yang tulus mungkin dia tidak maksiat, tidak ini. Secara lahir dia membimbing kita untuk benar, menjauhkan dari kemungkaran, perilakunya adalah contoh, itu sudah cukup. Adapun urusan batinnya beliau adalah dengan Allah. Sampai kita diajari, ya Allah tutuplah mata kami dari aib guru kami. Sebab kalau kita melihat aib guru kita, takut kita tidak bisa khusnudzan lagi. Kecuali memang maksiat terang-terangan. Lihat kata Imam Ghazali, di antara maksiat terang-terangan adalah gunjing atau jiharan, maksiat yang dusta yang terang-terangan. Ada majelisnya ulama kok menggunjing. Iya betul kata Imam Ghazali, gunjing, ngomongin orang, ngomongin kayak situ, ustadz sini, bukan mursyid lagi itu, biarpun katanya terbang di awang-awang. Kata Imam Ghazali rahimahullah, faqihatul fuqaha, gunjing. Ini kenapa harus dikhususkan gunjing? Imam Ghazali nyebut masalah gunjingan karena para ulama paling enak itu kalau gunjing, omongannya didengar. Sebab nanti ada bab dalam urusan hadis al-jarh wa ta'dil. Ada dalam pembahasan ilmu hadis adalah menilai ulama ini pantas tidak diambil ilmu hadisnya, kadang-kadang berkembang menjadi penggunjingan kalau tidak hati-hati, sehingga ini bisa saja babnya gunjing, si fulan begini, si fulan begini, si fulan begini, si ini begitu, manu fitnah. Sehingga itu berangkat dari kedengkian, la hasada ka hasadil ulama, tidak ada kedengkian melebihi daripada dengkinya ulama habis-habisan. Dan itu selalu kami ulang-ulang, tujuannya apa? Biar kuping saya itu dengar, bukan untuk orang lain. Ini loh kuping ini loh, biar tidak gunjing. Kadang pun kita sering dipancing di majelis, Buya Ustadz ini gimana? Jangan ngajak saya masuk neraka, stop. Saya tidak pernah kenal Ustadz itu, saya pernah dengarnya. Sering tadi majelis diajak ngerasain Ustadz. Tidak, saya tidak mau ngomongin orang. Amal saya sedikit mau dihabisin, gitu tidak selesai. Kalau majelis saya majelis Gojek bubar, tinggalkan majelis ini biar selamat semuanya. Sebab kalau atas nama Ustadz kan bisa ngajak macam-macam. Lihat, kalau sudah saya ajak gonjeng, siapa yang mau nolak? Oh, takut sama jubahnya kan? Ini tahu enggak Ustadz itu gini loh ya, rusak semuanya. Lihat, kalau sudah mulai majelis gonjeng tinggalkan ini. Ada pergi sana sahabat, biar saya sendirian. Kalau saya sendirian nggak sempat gonjeng saya pasti. Nah, sebab kalau anda tetap sama saya, anda bagian dosa. Dosanya sama dengan saya yang gunjing. Ya, sebab orang kalau sendiri nggak akan gunjing. Coba di kamar sendiri sama tembok gunjing itu, tetangga tuh kurang ajar, nggak ada. Gara-gara ada anda maka saya yang gunjing, maka tinggalkan saya. Ini diantaranya. Syekh Mursyid sangat menjaga hatinya, sangat menjaga hatinya, bahkan selalu merasa bersalah terus. Ya kayak tadi Imam Junaid al-Baghdadi dikatakan, apakah seorang wali bisa berdosa? Kalau Allah menghendaki dia akan berdosa. Enggak berani ngomong tidak berdosa, masih takut terus, semakin takut. Semakin orang tinggi pangkatnya, semakin takut dia kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan ada dan semacam itu. Lihat lahirnya saja, tapi kalau batin bukan urusan kita. Adapun nanti kalau jangan bawa, saya pengen punya guru mursyid kayak Syekh Abdul Qadir Jalani. Ntar dulu. Hatimu yang menjadikan mendapatkan guru mursyid adalah dari hati yang husnudzon. Selagi tidak terlihat, sebab suudzon itu tidak boleh kepada siapapun, termasuk kepada guru. Kalau kita dengan guru tidak boleh suudzon. Kalau kita melihat kemungkaran pada guru, berangkat dari husnudzon. Kalau guru, kalau anda menganggap, contoh ini, anggap kita kan saudara, bukan sampai guru murid di sini, kita hanya sahabat. Kalau anda menganggap saya guru, anda harus husnudzon kepada saya. Sebatas saya melakukan sesuatu yang masih mungkin ditafsiri baik. Tapi kalau saya melakukan kemungkaran secara terang-terangan, tidak boleh suudzon. Tapi husnudzonnya berubah. Tidak boleh suudzon, tapi apa? Ingatkan saya. Nggak ada suudzon itu ya. Ada suudzon, tidak ada ajaran. Anda kalau mencintai mengingatkan, assalamualaikum Buya, kemarin saya lihat Buya di sana kok, di sini kok. Nah, ini ingatkan, ada cinta. Tidak ada husnudzon, nggak boleh berubah jadi suudzon. Husnudzon harus, tapi setelah itu melompat. Kalau betul-betul kemungkaran, mengingatkan, berubah jadi gunjingan di belakang neraka juga.
Itu setan juga yang ngajak. Makanya kita tidak mau diajak gunjing guru-guru, dia yang mulai tidak sudah. Kalau ente kenal dia, ayo kita datang, kita tanya, kita ingatkan kalau dia salah. Sebab berguru itu luar biasa. Itu tadi, ini perumpamaan, ini bukan guru, ini saudara, anta akhi billah, ini saudara saya. Kita sama-sama, yuk kita belajar dari Imam Ibn Athaillah Sekandari, kita belajar bareng nanti sampai kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau ternyata Anda sampai duluan, tarik saya. Ayo Buya ikut saya ini. Anda harus bersyukur, kenapa? Yang ngasih tahu Buya, tapi saya sampai duluan. Nanti Buya bawa nanti, cepet ya. Karena yang ngasih tahu saya kan tadi. Yang ngasih tahu saya. Tapi kok sampai duluan, bawa saya nanti. Bukan berarti saya harus sampai duluan. Di sini yang duduk di sini itu bukan karena lebih hebat. Dikatakan masyaikh, kibar masyaikh mengatakan, kalau aku harus termasuk Dr. Muhammad Said Ramadan Al-Buti. Kalau ternyata aku suatu ketika, subhanallah tawaduknya orang. Kalau suatu ketika aku bisa ngomong fasih yang bisa dipahami oleh orang, enak didengar. Khusnudunku adalah apa? Karena di sini ada orang yang pemahamannya lemah. Karena pemahaman Allah cinta kepada orang tersebut, maka jadikan lisan saya fasih, bukan karena saya punya kelebihan. Loh gitu. Jadi nggak sempat dia menyanjung dirinya, tuh nggak sempat. Kalau tiba-tiba maksudnya, kalau saya tiba-tiba ngomong enak, ngomong baik, berarti yang baik Anda. Apa? Anda bagian dengar. Karena Allah sayang kepada Anda, jadikan lisan saya fasih, bukan karena kelebihan di saya. Itu loh, Dr. Buti ngomong gitu. Nggak perlu ngomong siapa dulu nih. Terpukau, menangis, geleng-geleng kepala. Bukan itu. Baik, semoga Allah menjaga kita semuanya. Bangun saling cinta karena Allah. Cari guru dimanapun berada. Cari guru dan cari guru, maka ketahuilah Allah akan mengirim guru mursyid di depan pintu rumahmu kalau engkau mencari guru. Dan tidak diduga-duga. Semoga Allah menemukan kita dengan guru-guru mulia. Dan ketahuilah guru kita sesungguhnya adalah Nabi Muhammad, maka guru kita pun yang sambung dengan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Ketemu harus guru. Ada guru lahir, carilah guru lahir dulu yang ngajari syariat lahir dulu. Nanti akan ketemu guru batin. Guru lahir adalah ngajari halal, haram, tidak boleh, ini itu dan sebagainya. Pendusta. Kalau kita punya guru ngajari gak beroh, gak apa-apa. Kita makomnya lain. Gak apa-apa, saya makomnya lain. Wah ini awas, ini bukan guru, ini iblis itu, pakai baju, pakai jubah itu. Kalau saya minum minuman keras, hukumnya nggak usah berkata kalau bagi saya mah lain, sudah berubah jadi air. Cambuk dulu baru dikatakan wali. Nggak ada wali aneh. Nggak ada wali aneh, kita harus wali syariat. Baik, semoga Allah mengangkat kita menjadi waliullah. Ibu-ibu, bapak-bapak yang sudah ketemu Nabi SAW, tidak usah banyak cerita. Saya titip salam saja sudah. Biar saya dibawa nanti sudah. Anda mungkin, kami yakin ada beberapa orang yang ketemu Nabi SAW. Dari para yang cerita, titip antara engkau dengan Allah. Cuman saya pesan, kalau ketemu lagi saya titip salam untuk Rasulullah SAW. Titip salam Bu ya. Mau ketemu Nabi Muhammad. Salamin ya nanti saya ketemu ya Pak ya. Salamin ya kita bisa. Ini saja, wallahu a'lam bissawab.